Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menambahkan, penggunaan anggaran untuk stimulus ini dapat menggerakkan perekonomian. Ini dosisnya kalau diibaratkan dengan obat masih terlalu kecil. Pemerintah meluncurkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dinamakan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 dengan total stimulus mencapai 16,23 triliun rupiah. Paket tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo dan dihadiri sejumlah jajaran kementerian terkait pada Senin lalu. Adapun sasaran utama dalam paket stimulus ini adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Dalam program stimulus ekonomi akan diterjunkan tim akselerasi yang akan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan serta Wakil Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan, dengan adanya tim percepatan yang mengontrol semua paket stimulus ekonomi, diharapkan dapat memperlancar program utama pemerintah. Untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik. Adapun 8 program akselerasi di program 2025 diantaranya program magang bagi lulusan perguruan tinggi, lalu ada perluasan PPh 21 untuk pekerja di sektor pariwisata, kemudian ada bantuan pangan berupa beras untuk periode Oktober hingga November 2025, ada pula diskon 50% untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor transportasi online, termasuk ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik selama 6 bulan. Program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai Kemenhub dan Kementerian PU, lalu ada percepatan deregulasi untuk percepatan PP nomor 28 tahun 2025. Dan yang terakhir adalah program perkotaan, yakni perbaikan permukiman dan UMKM, di mana Jakarta menjadi pilot project. Kemudian untuk 4 program yang berlanjut di 2026 diantaranya perpanjangan PPh final 0,5% wajib pajak UMKM sampai 2029. Lalu perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja pariwisata, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bagi bukan pekerja upah. Kemudian untuk 5 program andalan penyerapan tenaga kerja diantaranya Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menambahkan, penggunaan anggaran untuk stimulus ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit APBN 2025. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar, tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan teksnya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral to positif. Salah satu program akselerasi yaitu program magang akan diberikan kepada 20.000 penerima manfaat. Program tersebut akan memberikan uang saku setara UMP yang berlangsung selama 6 bulan. Mekanisme program magang sedang dimatangkan Mendiknas dan Menristek. Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun. Sehingga bisa fresh graduate bisa ditangkap. Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara. Dan akan ada kerjasama link and match antara perguruan tinggi
dan perusahaan-perusahaan tersebut. Kita berharap di kuartal keempat ini udah bisa mulai. Hanya di Jakarta aja atau beberapa daerah juga, Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. UMP-nya berarti disesuaikan dengan sesuai dengan UMP daerah masing-masing. Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat menyebut, paket stimulus kali ini hanya akan memberikan efek baik hingga akhir tahun 2025 saja. Ini dosisnya kalau diibaratkan dengan obat masih terlalu kecil. Kenapa? Karena kalau kita lihat size-nya itu kan rencananya total hampir 16,5 triliun ya dari yang direncanakan. Kalau kita lihat dengan PDB, size PDB kita yang hampir 21 triliun, tentunya ini hanya 0,07% saja dari PDB. Dan kalaupun dilihat dari waktu ya saat ini dikeluarkan, sepertinya ini hanya untuk membuat soft landing aja untuk triwulan Q4. Jadi tidak cukup untuk membuat akselerasi dari pertumbuhan ekonomi, tapi hanya untuk menjaga supaya pertumbuhan kita sepanjang tahun 2005 ini ditutup dengan kondisi soft landing. Meskipun begitu, sejumlah kalangan masyarakat menyambut baik kucuran paket stimulus ekonomi 8+4+5. Mereka berharap stimulus ekonomi ini dapat memberikan peluang lebih luas, khususnya bagi perekonomian rakyat.